wabarakatuh. Bagi Anda yang mau kuliah, silakan datang ke STP Pati. Ya, sudah 2 tahun berjalan. Ya, biaya kuliah murah, bisa diangsur. Dan di sini memiliki sarana dan prasarana sendiri, memiliki gedung sendiri, sarana dan prasarana sendiri, memiliki ruangan ber-AC dan juga memiliki WiFi. Kemudian kami juga membuka 3 prodi. Yang pertama, prodi informatika, yang kedua, prodi teknik elektro, dan prodi manajemen. Oke, by the way, sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share, dan like, share, dan like, dan like. Ya, ini adalah magnet batang ya. N adalah north dan south adalah selatan. Ya, ada kutub utara dan kutub selatan. Ini adalah arah-arah medannya ya. Dimana keluar dari kutub utara dan kutub selatan. Kalau didekatkan dengan kompas, kompas akan bergerak seperti itu. Ya, yang kutub utara kompas akan mendekati kutub selatan magnet. Ya. Jadi ketika kita gerak-gerakan atau kita posisikan magnetnya untuk magnet utara dan selatan mendekati kompas, maka kompas akan berputar. Ya, akan berputar mengikuti perubahan daripada kutub-kutub magnet. Ya, nilai induksinya berbeda-beda. Ini induksi dalam Tesla berbeda-beda. Bagaimana ketika magnet tadi ditaruh di dalam sebuah kumparan? Ya. Nah, ketika kumparan digerak-gerakkan, nah ini kan tidak ada sumber arus tuh di situ, tidak ada sumber tegangan. Ya, cukup dengan kita gerakan magnetnya, nah itu akan terjadi arus listrik, ada aliran arus pada kabel sehingga indikatornya adalah lampunya menyala. Bisa kita gerakan magnetnya seperti ini, bisa juga kita gerakan semakin lambat, semakin cepat kita gerakan, maka listriknya nyalanya makin terang, lampunya makin terang, alirannya makin besar. Berikutnya kalau kita tambahkan lilitannya, nah ini jadi makin terang lagi ya, nyalanya makin terang. Ya, kita tambah lagi lilitannya, terus kita gerakan, oh tambah terang lagi. Berarti banyaknya arus itu ya dipengaruhi dari jumlah lilitan pada kabel atau pada kawat. Dengan catatan di sini magnetnya harus bergerak atau kabelnya yang digerakin. Pokoknya di antara mereka, salah satu mereka, entah magnet atau kabelnya harus digerakkan. Kalau nggak bergerak nggak bisa. Nah, ini contoh misalkan arus mengalir pada kawat ya dari sebuah rangkaian dari sebuah baterai. Kita lihat ini kutub-kutubnya. Nah, kutubnya tuh lihat, kompas itu menunjukkan berbeda kan? Kalau tempatkan sebelah kanan ya, kalau tempatkan sebelah kiri, arah kompas akan berbeda. Kalau kita kecilkan tegangannya sampai 0, nah kemudian kita balik kutubnya, nah kompasnya juga berbalik, ya kan? Nah, jadi arah induksi itu tidak sembarangan, mengikuti arah arus kemana dia berputar. Tentunya mengikuti kaidah tangan kanan kan begitu. Ya, gitu kan? Nah, oke ya. Nah, bagaimana ketika kita dekatkan dengan lilitan yang lain? Ngefek enggak? Nggak ngefek ya. Kita ubah tegangannya, nggak ngefek ya. Tapi kalau misalkan kita coba dekatkan, ngefek enggak? Tetap nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak ngefek ya. Oke. Toh mereka juga nggak terhubung kabelnya. Sekarang kalau arus bolak-balik, yang dihubungkan, apa yang terjadi? Nah, lihat di situ pada lilitan kabel kedua akan menyala. Ya, nah kalau dia kita gerakan, berarti kan seolah-olah menjadi magnet kan? Ketika lilitan kabel ini berarus listrik, seolah-olah menjadi magnet, ada induksi magnet. Kalau dia gerakan, maka terjadi induksi di sekitarnya. Nah, ketika dia gerakan adalah lampunya yang di lilitan yang kedua bisa menyala. Ya. Meskipun tidak digerakkan tapi dia tetap bisa menyala, dengan catatan ini arusnya ya kita ubah dengan menggunakan arus AC atau tegangan AC.
gerak bolak-balik itu akan menyebabkan gerak bolak-balik, sehingga seolah-olah magnetnya juga bergerak bolak-balik, arah magnetnya bergerak bolak-balik ya induksinya, sehingga itu apa namanya akan terjadi fluk ya pada lilitan yang besar itu, sehingga menimbulkan nyala gitu kan, nyala mati seiring dengan perubahan fluk yang dihasilkan dari kumparan yang pertama. Nah, ini contoh aplikasinya di generator. Ya, generator itu ya, misalnya ini dianggap yang berputar adalah magnetnya. Diputar oleh air memutar magnet berputar, sehingga utara dan selatan itu apa namanya selalu berganti posisi. Nah, sehingga yang mempengaruhi kabel itu kadang utara, kadang selatan, kadang utara, kadang selatan. Ketika utara dia bergerak ke arah tertentu, ketika selatan juga berbalik arah tertentu, sehingga nanti arus listrik pada kabel bergerak bolak-balik, karena kadang dia dipengaruhi oleh magnet utara, kadang dipengaruhi magnet selatan. Semakin cepat putarannya, maka pergerakannya pun semakin besar dan listriknya makin nyala, makin terang. Yang kedua, lilitannya. Kita lihat lilitannya. Kalau lilitannya kita tambah, maka semakin besar lagi, seperti itu, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa untuk memperbesar apa namanya tegangan atau arus listrik ya, gaya gerak listrik pada kumparan bisa dengan mempercepat putaran ya, atau dengan memperbanyak lilitan ya. Memperbanyak lilitan ya juga bisa dengan mempercepat putaran turbin ya, putaran turbin. Berarti debit pada aliran keran itu diperbesar supaya semakin cepat, seperti itu. Itu ya. Nah, ini semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk kita ya, bagaimana implementasi konsep induksi magnet ya, magnet ya dan elektromagnetik ya, induksi magnet dan magnet bagi kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like.